Maka ketika kita bertauhid, eh, satu hal yang ini juga yang digarisbawahi oleh Cak Nur, saya kira bahwa kita itu menghambakan diri hanya kepada kebenaran, gitu. Nah, ini tauhid yang semacam ini, kemudian kehebatan Cak Nur yang kalau saya baca itu kemudian menerjemahkannya ke dalam konteks kekinian, konteks kehidupan kemanusiaan, bahwa ketika kita sudah menghambakan pada al-haq, yang itu adalah turunan dari tauhid, maka tidak ada lagi kita tunduk pada ketidakbenaran. Tidak ada lagi kita tunduk pada tindakan-tindakan yang merendahkan martabat manusia misalnya, karena itu tidak benar. Kita hanya tunduk kepada al-haq dan kepada turunan dari al-haq, yaitu kebenaran-kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di akun Instagram Cak Nur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS di dalam rangka menyebarkan gagasan Islam yang terbuka, yang rahmatan lil alamin, yang memiliki sifat tenggang rasa dan lain sebagainya. Nah, di dalam rangka itu kita juga mengaktifkan kegiatan selama bulan Ramadan ini. Kita bilang itu sebagai ngabuburit gitu. Jadi menjelang buka puasa kita bikin kajian sepanjang 1 jam ke depan, itu membicarakan tema-tema terkait tentang puasa dan banyak hal sebetulnya. Tidak hanya tentang puasa saja, nanti kita juga bicara tentang tauhid dan lain sebagainya. Nah, topik kita pada sore ini adalah soal tauhid dan semangat pembebasan. Sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Oman Fatur Rahman MHum. Beliau adalah guru besar filologi di Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau juga adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah topik yang kalau kita membaca karya-karya Cak Nur, ini adalah topik yang cukup sentral di dalam pemikiran Cak Nur. Tetapi meskipun begitu, sore ini kita tidak hanya membahas pikiran Cak Nur tentu saja, tapi ingin memperluasnya spektrumnya kepada hazanah-hazanah lain. Nah, kita akan dibantu oleh Kang Oman memperkaya hazanah itu dengan kajian topik tentang tauhid dan semangat pembebasan dari naskah-naskah Nusantara. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja kita tahu bahwa tauhid adalah memiliki semangat pembebasan. Pembebasan dari apa? Tentu saja pembebasan terutama dari penghambaan dari seorang sesama manusia, tentu saja dari dominasi, tetapi hanya memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang ingin kita uraikan pada sore hari ini. Apa hubungannya antara tauhid dan semangat pembebasan? Kita akan dibantu Kang Oman pada sore ini sepanjang 20 menit sampai 30 menit ke depan. Saya persilahkan pada Kang Oman untuk menguraikan topik ini. Setelah itu kita akan mencoba menjawab pertanyaan dan komentar dari teman-teman pemirsa di Instagram. Silakan Kang Oman, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Roji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Mas Roji, tema yang sangat berat bagi saya sebetulnya. Tetapi ini memang betul sentral sekali dalam pemikiran Cak Nur ya. Tapi juga sebetulnya kalau kita menarik secara umum bahwa tema tentang tauhid ini memang sentral di dalam seluruh ajaran Islam, gitu ya. Nah, kelebihan Cak Nur itu adalah bagaimana mengkontekstualisasikan tauhid ini ke dalam pembebasan kemanusiaan, pembebasan hak-hak sebagai manusia, harkat kemanusiaan. Saya kira itu yang barangkali kita dapatkan ya, legacy dari Cak Nur, salah seorang yang kita miliki yang sampai sekarang pemikirannya terus bisa kita kontekstualisasi dan terus relevan seperti yang akan kita diskusikan sekarang ya.
Nah, memang saya tidak akan secara fokus membahas teori pembebasannya Cak Nur dalam konteks tauhid Ya. ya, karena saya ini apalah, siapalah gitu ya. Kalau kemarin saya beberapa kali mendengar apa namanya paparan-paparan tentang murid-murid Cak Nur itu kan, kita semuanya ini hanya yang membuat catatan kaki saja atas Cak Nur sebetulnya gitu. Iya, jadi itu sudah selesai oleh Cak Nur, oleh Gus Dur ya, bapak-bapak bangsa kita, dua pemikir yang saling melengkapi satu dengan yang lain, dan itu menggambarkan realitas Islam Indonesia gitu. Sepakar apapun, kalau saya meminjam istilah Mas Budi ya, pernah bilang kan, Mas Budi kan sangat dekat dengan Cak Nur dan Gus Dur toh, bahwa sepakar apapun seseorang itu di Indonesia bicara tentang Islam Indonesia itu catatan kaki saja buat buat Cak Nur salah satunya. Apalagi saya gitu, bukan siapa-siapa. Tapi ini kan ngabuburit ya Mas Rozi ya, jadi kita akan ngobrol. Tentu saya mencoba memperkaya dengan perspektif bidang saya, yaitu Turas Ulama Nusantara, sekaligus kita memperkenalkan kepada khalayak bahwa Turos itu heritage, Islamic heritage itu tidak hanya diwariskan oleh tradisi Islam Arab, tradisi Islam Persia, tradisi Islam Turki saja, tetapi juga tradisi Islam Indonesia, Nusantara begitu. Saya tidak akan pernah lupa membaca di salah satu bagian ya terkait Cak Nur itu, bahwa manuskrip kita itu mungkin jumlahnya sampai jutaan gitu. Saya kira kita mungkin sampai sekarang belum selesai mempreservasi turos kita ya, manuskrip Nusantara kita, khususnya manuskrip keagamaan. Oleh karenanya, meskipun Cak Nur bukan seorang filolog, meskipun Cak Nur bukan seorang pengkaji manuskrip klasik, tetapi saya bisa memahami bagaimana atensi Cak Nur terhadap kekayaan khasanah klasik Islam itu. Oleh karenanya kita bicara tauhid, kita coba kaitkan juga. Nah, yang pertama tentu kita semuanya tahu bahwa tauhid itu ajaran yang paling pokok di dalam Islam. Hampir tidak ada kitab-kitab Islam, kitab-kitab yang menjelaskan tentang apalagi kalam ya, ilmu kalam, yang tidak dimulai dengan tauhid gitu. Kitab tasawuf, kitab tauhid, apalagi itu selalu berbicara dengan dimulai dengan tentang hakikat wujud, tauhid itu apa begitu ya, karena memang ini sangat sentral sekali di dalam Islam. Kalau saya meminjam kalimat di dalam kitab Tanbihul Masyi. Tanbihul Masyi ini salah satu karya berbahasa Arab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Singkal abad ke-17. Ia seorang ulama Aceh. Ia pernah menjadi Qadi Malik Al-Adil di Kesultanan Aceh, dan di masa hidupnya ia memberikan sumbangsi yang luar biasa terhadap peradaban Islam Aceh ya, khususnya, dan peradaban Islam Nusantara pada umumnya gitu. Nah, ia mengarang salah satu kitab tasawuf, tauhid tasawuf, judulnya Tanbih Al-Masyi Al-Mansub ila Thoriq Al-Qusasi. Ia menjelaskan bahwa awwalu wajibin alaika tauhidul haqqi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama-tama wajib buat kalian itu, buat engkau itu memang ya tauhidul haqqi, mengesahkan al-haq, mengesahkan yang maha benar, mengesahkan yang maha suci, yang maha tinggi, wa tanzihuhu, dan meyakini transendensinya gitu. Tentu ekspresinya itu adalah antara lain bikalimati la ilaha illallah, dengan nafi isbat kalimat la ilaha illallah gitu ya. Ini kalimat pertama yang kalau saya jumpai di karya-karya tasawuf itu memang selalu awal wajibin itu ya tauhidul haqqi. Nah, yang menarik adalah bahwa kata tauhid, kita paham semuanya bahwa Cak Nur sendiri di dalam karya-karyanya itu kan menjelaskan lebih dulu ya tentang konsep tauhid ya. Tauhid, kemudian tasrifnya itu kaitannya dengan kata wahid misalnya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, at-tauhid itu yang dijelaskan di dalam karya-karya para ulama Nusantara,
itu hati-hati sekali didefinisikan bagaimana cara memahami kata tauhid yang benar. Tauhid dalam bahasa Arab itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Jadi sulasi mazid ya. Kata wahid tetapi kemudian dibuat transitif wahada mengesahkan. Jadi tidak sekedar esa, tidak sekedar satu tapi mengesahkan. Masalahnya mengesahkan itu bisa jadi dua pengertiannya. At-tauhid itu bisa menjadikan sesuatu itu satu, tunggal, atau bisa juga menisbahkan sifat tunggal kepada sesuatu. Nah, yang diwanti-wanti oleh para ahli tauhid itu oleh Syekh Abdul Rauf misalnya, hati-hati bahwa at-tauhid yang dimaksud di sini adalah taf'ilun lin nisbah la lil ja'li. Jadi kalau kita menerjemahkan kata tauhid itu bukan menjadikan Allah itu esa, bukan. Karena Allah itu esa dengan sendirinya. Dia tidak perlu diesahkan oleh orang lain, oleh zat yang lain. Maka yang harus diterjemahkan itu adalah nasabtu al-wahdaniyah ilallah. Gitu. Jadi aku menisbahkan sifat esa kepada Tuhan. Jadi, nasabtuhu ilal wahdaniyah. Jadi aku menisbatkan sifat esa itu kepada Tuhan, bukan menjadikan. Kelihatannya sederhana, tetapi maknanya amat sangat berbeda sekali. Makna tauhid dengan pengertian nasabtuhu ini kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau untuk khalayak umum barangkali ya kira-kira menerjemahkannya seperti itu, bahwa kita itu memberikan atribut esa, bukan menjadikannya tetapi menisbahkan Allah kepada sifat esa begitu. Nah, ini wahadtuhu bimakna nasabtuhu gitu ya. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam berbagai literatur, pembahasan tentang tauhid ini amat sangat terkait dengan pembahasan bahwa Allah yang maha wujud mutlak, Allah yang wajibul wujud, wujudnya itu wajib. Nah, di dalam saya ingin mengutip lagi kitab Ithaf Ad-Daki, kebetulan memang itu yang saya kaji ya. Tanbihul Masyi itu karangan Syekh Abdul Rauf Singkel, kalau Ithaful Daki itu karangan gurunya Syekh Ibrahim Al-Qurani, itu membahas dengan sangat detail tentang tauhidul wujud, kemudian wajibul wujud dan al-wujudul mutlak. Kalau kita mau bicara tauhid, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu, Tuhan itu adalah wujud yang mutlak. Mutlak dalam hal kebenarannya, mutlak dalam hal irodatnya, kehendaknya, mutlak dalam hal segala-galanya, tidak bisa diintervensi oleh siapapun kemutlakan Tuhan itu. Nah, kebenarannya juga kebenaran mutlak. Maka ketika kita bertauhid, satu hal yang ini juga yang digarisbawahi oleh Cak Nur, saya kira bahwa kita itu menghambakan diri hanya kepada kebenaran, gitu. Ini tauhid yang semacam ini kemudian kehebatan Cak Nur yang kalau saya baca itu kemudian menerjemahkannya ke dalam konteks kekinian, konteks kehidupan kemanusiaan, bahwa ketika kita sudah menghambakan pada al-haq yang itu adalah turunan dari tauhid, maka tidak ada lagi kita tunduk pada ketidakbenaran, tidak ada lagi kita tunduk pada tindakan-tindakan yang merendahkan martabat manusia misalnya, karena itu tidak benar. Kita hanya tunduk kepada al-haq dan kepada turunan dari al-haq, yaitu kebenaran-kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kesetaraan dan seterusnya ya. Itu yang kalau yang saya baca kontekstualisasi dari tauhid itu gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan pembebasan itu saya kira memang ini bebas dari penghambaan kepada selain al-haq gitu. Nah, kalau saya membaca kemarin kebetulan saya di Ngariksa itu saya sedang membaca karangan Syekh Yusuf Al-Makassari ya, Zubdatul Asror. Sama ini juga karangan tasawuf. Nah, Syekh Yusuf itu memunculkan satu istilah yang disebut dengan al-ubudiyah al-mutlaqah gitu. Jadi penghambaan paripurna seorang hamba kepada Tuhannya yang paripurna, yang tidak sama sekali dinodai oleh
penghambaan kepada selain kebenaran itu ia sebut sebagai al-ubudiyah al-mutlaqah gitu. Di atas al-ubudiyah al-mutlaqah itu tidak ada lagi selain ya di atasnya itu ya sudah penghambaan kepada Tuhan gitu ya. Kalau sudah al-ubudiyah al-mutlaqah itu ia sudah merepresentasikan kebenaran-kebenaran yang itu merupakan citra dari Tuhan gitu. Nah, kira-kira pembebasan yang saya pahami itu kan seperti itu. Lalu apa kaitannya dengan puasa? Ini puasa ini kan salah satu intinya adalah pengendalian diri ya. Maka tauhid ini yang tadi sudah kita jelaskan bermakna pembebasan dari penghambaan terhadap selain pada kebenaran. Maka kita diminta ketika berpuasa ini untuk mengendalikan diri supaya ya tidak menghamba kepada yang tidak benar, tidak menghamba kepada nafsu amarah, tidak menghamba kepada hawa nafsu yang selalu membawa pada ketidakbenaran. Kita sangat prihatin sebetulnya ketika seseorang sedang berpuasa, tetapi kemudian katakanlah dia melakukan hal-hal yang sama sekali tidak menggambarkan pengendalian dirinya. Ia melakukan mungkin kemaksiatan, mungkin ia melakukan satu tindakan-tindakan yang merendahkan nilai kemanusiaan begitu ya. Nah ini sesungguhnya ya sudah tidak ada inti puasanya, karena puasa itu pengendalian diri, apalagi dikaitkan dengan tauhid, bahwa tauhid itu betul-betul kita melihat dalam segala sesuatu dalam semesta itu hanya al-haq yang kita lihat. Syekh Ibrahim Al-Qurani itu yang saya pahami ya di dalam Ithaful Dzaki itu sangat menekankan tentang tauhidul wujud. Ia tidak menggunakan istilah wahdatul wujud, tauhidul wujud, artinya mengesahkan yang esa, mengesahkan wujud yang mutlak, yang di alam semesta ini, manusia, alam, itu semuanya itu sebetulnya hanya pancaran saja dari wujud yang mutlak itu. Ketika kita melihat manusia, kita melihat Tuhan di dalamnya. Ketika kita melihat alam, kita juga melihat Tuhan di dalamnya, melihat al-haq, sehingga yang muncul adalah kasih sayang, yang muncul adalah respect, saling menghormati, menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Ini kan sesungguhnya kalau kita pahami sebagai bagian dari maqasid syariah juga, bahwa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan itu adalah bagian dari hifdzun nafs ya. Terserah dia agamanya apa, terserah dia keyakinannya seperti apa, terserah dia pemahamannya beda dengan kita, maka ketika betul-betul kita meyakini tauhid yang sesungguhnya ya, yaitu tauhidul wajib al-wujud, mengesahkan zat yang wajib wujudnya dan esa, yang al-haq itu tadi, maka seharusnya kita bisa mengendalikan diri untuk menjadi hamba-hamba yang bisa menjadi al-insan al-kamil ya, menjadi hamba yang menghamba pada al-haq begitu. Tidak menghamba pada yang masih wallah, itu sesuatu yang selain Allah yang tidak benar begitu ya. Nah, ini saya kira di dalam konteks puasa ini menjadi seorang muwahhid, seorang yang bertauhid itu PR terbesar kita, yaitu bagaimana kita bisa keluar dari belenggu keyakinan terhadap sesuatu yang tidak benar tapi kita anggap benar. Itu bisa macam-macam kan, sesuatu yang bisa bisa kita tuhankan itu bisa macam-macam. Kalau Imam Al-Ghazali itu di dalam ya Ihya atau di dalam Bidayatul Hidayah misalnya yang lebih dasar lagi kita itu menggambarkan bahwa setan itu paling senang menggoda manusia itu kepada 3 hal. Jadi ada 3 belenggu yang bisa menggoda manusia. Yang pertama itu at-takatsur bil mal, kata Al-Ghazali. Ia bisa menjadikan harta sebagai tuhannya, sehingga ia tidak merdeka lagi gitu. Karena selain percaya kepada Tuhan, ia percaya juga bahwa harta duniawi itu menjadi segala-galanya buat dia, menjadi kebenaran. At-takatsur bil mal gitu ya. Yang kedua itu at-tafakhur bil jah, bersombong-sombong diri dengan pangkatnya,
dengan kemewahannya, dengan jabatannya, dengan otoritasnya, itu seringkali setan membisikkan kepada kita supaya kita itu terbelenggu oleh at-tafakhur bil jah, oleh otoritas yang kita miliki gitu ya, sehingga kita tidak lagi hanya menghamba pada Tuhan yang al-haq, tetapi kita menghamba pada sesuatu yang itu jelas bukan al-haq gitu, at-tafakhur bil jah ya. Dan yang ketiga itu at-ta'azzuz bi kasratil atba'. Senang sekali manusia itu, kita itu kalau pengikut kita banyak, follower kita banyak, kita banyak orang yang terkagum-kagum kepada kita misalnya, sehingga kita lupa diri. Disitulah kita terbelenggu oleh satu keburukan, dan puasa meminta kita untuk melepaskan belenggu-belenggu itu. Kita hanya mengikatkan diri pada kebenaran al-haq begitu ya. Karena bagi Cak Nur sendiri menggarisbawahi ya kaitan dengan tauhid itu, bahwa tidak cukup sebetulnya kita itu hanya beriman, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada al-haq itu tidak cukup. Yang harus dilakukan itu adalah bagaimana mengesakannya. Tidak ada lagi la syarikalahu gitu. Harus begitu. Dan Cak Nur mendefinisikan la syarikalahu itu kebenaran bukan berarti Tuhan berhala dalam pengertian fisik seperti zaman jahiliyah, bukan. Tetapi berhala harta, berhala pangkat, berhala otoritas, berhala kemegahan follower, itu juga berhala-berhala gitu ya. Nah, itu tidak cukup kita itu dianggap sebagai orang yang muwahhid kalau kita belum mengimplementasikan surat Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya al-haq yang kita sembah, dan hanya al-haq, hanya Allah yang tempat kita minta pertolongan. Karena dulu ya kan orang kafir Quraisy juga ya, beriman kalau ditanya digambarkan di dalam Al-Qur'an itu, Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka apakah siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menciptakan mereka itu, mereka akan menjawab Allah gitu. Mereka akan menjawab la yaqulunallah gitu ya, ketika mereka ditanya. Tetapi itu tidak cukup. Nah, oleh karenanya keimanan kita juga tidak cukup. Kita hanya bilang bahwa misalnya seperti tercermin dalam Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Oke, saya percaya Tuhan yang Maha Esa. Tetapi kita masih menuhankan yang lain. Masih menuhankan harta, masih menuhankan hawa nafsu. Kita tidak mampu mengendalikan diri untuk mempersekusi orang lain. Kita tidak mampu mengendalikan diri untuk merendahkan kelompok minoritas misalnya. Kita tidak mampu untuk tidak merendahkan martabat perempuan, maka itu belum menjadi seorang yang muwahhid sejati begitu ya. Nah, ini yang saya ingin menyebutnya. Saya senang mengutip Al-Makassari yang tadi mengistilahkan sebagai al-ubudiyah al-mutlaqah. Bagi Al-Makassari, seorang yang sudah nyampe pada makom al-ubudiyah al-mutlaqah itu seorang wali. Seorang wali yang majhulan fil ardi wa ma'luman fis sama. Mungkin ia tidak dikenal oleh manusia sebagai seorang yang terhormat, seorang yang punya jabatan tinggi, seorang yang populer, yang followernya banyak kalau dalam konteks medsos. Tapi ia ma'luman fis sama, secara spiritual ia dikenal sebagai seseorang yang memang memiliki tempat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa puasa menjadi sangat relevan? Ya, sebulan ini. Kemarin saya menyimak Gus Ulil ya, Mas Rozi ya. Gus Ulil itu menggambarkan bagaimana dengan puasa itu bagi Gus Ulil, katanya kan menjadi bagian dari sebuah komunitas sama seperti para orang-orang terdahulu, bahkan para nabi, para sahabat kan gitu ya. Nah, kita ini menjadi bagian dari fellowship itu, gitu, bagian dari keluarga itu. Nah, halangannya adalah untuk menjadi bagian dari keluarga orang-orang saleh itu, ya keangkuhan kita itu, keangkuhan kita, belenggu yang sesungguhnya kita ciptakan sendiri sih.
hubbud dunya, hubbul mal, bukan berarti kita tidak boleh mencari duniawi kan. Tentu mereka yang belajar tasawuf paham bagaimana maksudnya hubbud dunya dimaksud oleh para sufi, khususnya Al-Ghazali gitu ya. Ini jangan sampai menjadi belenggu menghalalkan segala cara misalnya. Karena walaupun di bulan suci Ramadan katanya setan itu diikat gitu, tapi rasanya hawa nafsu ini tidak hilang-hilang juga ya, tetap ada ya. Sangat mungkin muncul kekerasan, sangat muncul emosi dalam diri kita ya. Itu mengapa kalau kita korelasikan surat Al-Baqarah ayat 183 itu kan ujungnya itu kan la'allakum tattaqun. Diwajibkan buat engkau itu berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu berpuasa. Kita jumpai di dalam Al-Qur'an banyak sekali atribut siapa sih sesungguhnya orang yang bertakwa, antara lain kan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Mereka yang mampu menahan amarahnya. Juga wal 'afina 'anil nas, mereka yang mampu memaafkan manusia. Aduh, ini memang sesuatu yang berat sekali, tapi untuk itulah kita berpuasa. Jadi untuk mencoba membebaskan diri dari kesombongan, membebaskan diri dari kecongkakan, membebaskan diri dari hawa nafsu yang dengan mengikuti hawa nafsu itu ya kita tidak akan mampu menangkap kebenaran gitu. Dan kebenaran itu tentu saja yang di duniawi sifatnya pancaran dari kebenaran, yang maha benarnya ya Allah gitu. Puasa itu puasa seorang muwahhid itu bagi saya adalah bagaimana seseorang itu melatih betul dirinya sendiri untuk selalu kembali kepada yang benar, tidak peduli dari mana yang kebenaran itu. Orang sekarang itu seringkali ia mencari justifikasi atas apa yang ia yakini gitu. Bukan mencari kebenaran dimanapun ia temukan gitu ya. Jadi dia punya pendapat dulu, keyakinan dulu, baru kemudian cari justifikasi. Kalau yang tidak sesuai dengan dirinya, ya biasanya tidak akan diambil, tidak akan dipraktekkan begitu. Nah, ini satu watak yang belenggu yang saya kira harus kita bebaskan melalui bulan Ramadan ini. Kalau bisa kita menjadi hamba-hamba yang alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang selalu bisa mendengar kebaikan dari manapun dan mengambilnya. Khudil hikmah walau min famil bahaim katanya kan. Ambillah hikmah itu walaupun dari famil bahaim, dari hewan keluarnya gitu kan. Kalau telur kan ya tetap bagus juga begitu. Nah, saya kira ini Mas Roji yang menurut saya salah satu yang sangat penting sekali di dalam tema puasa dan pembebasan. Kelihatannya mudah diucapkan gitu ya, membebaskan diri dari belenggu hawa nafsu, membebaskan diri dari keburukan-keburukan. Nah, tetapi pada prakteknya ini perlu riadoh tersendiri, perlu latihan tersendiri. Kita prihatin kemarin ketika ada aksi juga itu, ada tindakan-tindakan anarkis. Saya kira ya itu barangkali tantangan bagaimana kita mampu atau tidak mengendalikan diri apapun situasinya. Nah, tapi tentu kita tidak akan bahas itu ya, nanti keseret-seret nanti Mas Roji nanti bahas yang lain jadinya ya. Saya kira sementara itu mungkin Mas Roji ya. Terima kasih banyak Kang Oman, uraian yang yang menurut saya sangat komprehensif dan banyak yang baru buat saya. Semoga juga teman-teman merasakan hal yang sama. Setidaknya tadi ada dua tokoh lah yang dikutip Kang Oman. Pertama Syekh Yusuf Al-Makassari tadi, Al-Ubudiyah Al-Mutlaqah tadi. Ini satu konsep yang menarik, saya kira yang Kang Oman terakhir bilang ya gampang sekali dibicarakan, tetapi memang prakteknya memang susah. Ya memang betul sekali, tapi puasa itu memberikan kita kondisi untuk bisa melakukan itu semua. Pelan-pelan kita melakukan itu. Dan tadi Al-Ghazali juga disebut, dan ini juga konsep yang menurut saya cukup penting, karena memang dari sinilah persis kita kesulitan untuk membebaskan kita dari harta, kemudian dari keangkuhan, kemudian dari jabatan ya, posisi, dan tentu saja juga dari pengikut kita. Kan kita merasa punya banyak orang pengikut kita, dari kita merasa jadi orang yang
yang merasa lebih mulia dari yang lain. Ini yang susah sekali. Nah, pelan-pelan kita melatih itu, dan saya kira kita akan langsung saja masuk ke pertanyaan, Kang Oman. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya mulai dari, mudah-mudahan jangan yang susah-susah ya. saya mulai dari Alfi Syahrin ini, maksudnya Alfi Syahrin ini. Alfi Syahrin bertanya, Prof, apakah penghambaan yang paripurna itu hanya dicerminkan dengan ibadah-ibadah ritualistik saja, sebagaimana banyak dipahami oleh awam? Dari siapa tadi? Alfi Syahrin. Alfi Syahrin, waduh ini hebat sekali namanya ya. Namanya bagus sekali. Bulan. Pas sekali di bulan Ramadan ini. Apakah penghambaan yang paripurna itu yang mutlak itu hanya dicerminkan dengan ibadah mahdoh, ibadah ritual? Tentu saja tidak. Ya, apalagi kalau kita memahami konsep tauhid yang universal di dalam teks-teks tasawuf itu melihat semesta yang dilihat itu, karena semesta ini dianggap sebagai madzohir. Madzohir itu representasi Tuhan. Alam loh, bukan hanya manusia, alam gitu. Apalagi manusia, terlepas dari atributnya apa, mau orang Jawa, sukunya apa, etnisnya apa, agamanya apa, ia adalah madzohir, cerminan dari cahaya Tuhan gitu kan. Nah, sehingga dalam konteks ini maka penghambaan kita kepada al-mutlaqah itu, al-ubudiyah al-mutlaqah itu, penghambaan yang paripurna itu adalah penghambaan kepada semesta seluruhnya. Saya kira di dalam surat Al-Fatihah kan, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbul alamin itu Tuhan semesta alam, manusia dan semuanya. Oleh karenanya penghambaan kita kepada kebenaran itu harus kita dedikasikan untuk penghambaan kepada semua manusia. Kalau Kiai Haji Ahmad Siddiq itu kan kemudian menerjemahkan ya, di seorang tokoh Nahdlatul Ulama kan, menerjemahkan menjadi ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Oke, itu perlu dijaga, perlu dirawat, tetapi juga ada al-ukhuwah al-wataniyah, persaudaraan sesama bangsa, karena kita sudah dipisah-pisah menjadi nation state gitu ya. Ada bangsa Indonesia, ada Malaysia, ada bangsa-bangsa yang lain juga. Nah, dan yang terakhir itu ada al-ukhuwah al-insaniyah atau al-ukhuwah al-bashariyah, persaudaraan sesama manusia. Nah, jadi kalau kita sudah sampai pada tahap ini, penghambaan kita pada kebenaran itu, siapapun yang perlu ditolong, terlepas dari agamanya apa, terlepas dari bangsanya apa, terlepas dari sukunya apa, ya selama ia sebagai manusia, di situ kita menghamba. Maksudnya menghamba itu kan ya kita berpihak pada kebenaran. Sekali lagi ini ya termasuk saya lah ya, saya juga mudah mengucapkannya, barangkali lebih mudah mengucapkannya ketimbang mengamalkannya. Nah, tetapi saya kira terutama dalam atmosfer puasa ini, mudah-mudahan kita bisa lebih diingatkan gitu oleh hal-hal semacam ini ya, supaya ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita praktekkan secara maksimal, ya kita dikit-dikit lah menjadi hamba yang paripurna gitu ya. Saya kira gitu. Oke. Baik Kang Oman, ini ada pertanyaan lanjutan dari Ana Hanifah. Ana Hanifah tentang pengertian wujud tadi, Prof. Oman. Apakah hanya dimaknai sebagai ada dalam pemahaman manusia atau memang wujud transcendence, ada yang tidak bisa terjangkau pemahamannya? Ya, terima kasih Mbak Ana Hanifah. Ketika berbicara tentang wujud, ya, teks-teks yang ditulis oleh para sufi itu menjelaskan bahwa wujud itu hanya satu pada dasarnya, yaitu wujud Tuhan. Tidak ada wujud yang lain. Sehingga kalau bicaranya dalam konteks keseluruhan, dalam konteks ketuhanan, maka alam ini tidak wujud. Alam ini tidak wujud. Nah, supaya tidak membingungkan para sufi itu, Syekh Abdul Raub Singkal misalnya, itu dengan tegas itu memunculkan konsep al-zil, bayangan.
Sehingga tanbihul masyi itu dimulai dengan kalimat alhamdulillahilladzi madda adzilla. Segala puji bagi Allah yang memanjangkan adzil, bayangan. Maksudnya adalah karena ternyata dalam penjelasannya ia sedang menjelaskan tentang konsep wujud. Wujud itu begini katanya. Kalau satu benda itu katakanlah tangan gitu ya, terkena cahaya, ya ada bayangannya. Nah, bayangan itu adalah ibaratnya semesta itu, al-alamin, manusia dan semesta itu bayangan tangan itu. Sedangkan wujud yang sesungguhnya itu adalah tangan. Gitu. Tuhan itu al-haq itu ya tangannya itu, katakanlah begitu. Kalau mau ditanyakan apakah bayangan itu ada? Ya secara lahiriah ada. Ada karena kelihatan bayangan tangan itu ada. Tapi kalau ditanya secara substantif esensial, apakah bayangan itu memang benar-benar ada secara hakiki? Tidak ada. Mengapa? Karena dia ada karena ada yang mengadakan. Bayangan tangan itu ada karena ada tangan. Semesta ini ada karena ada Tuhan yang menciptakan itu. Ketika Tuhan tidak menciptakan, maka semesta ini tidak ada. Jadi dalam konteks tasawuf itu ada dan tidak ada itu tergantung dari pemahamannya ya. Mau dibilang tidak ada, kita ini ada kok, kelihatan kok ada. Saya bisa melihat Mas Rozi, ya kan. Kemudian saya bisa melihat bumi, saya bisa melihat rumah, ya, wujud di ini ada. Tetapi apakah itu ada yang hakiki? Tidak, karena yang ada yang hakiki, yang harus disembah, yang maha ada, yang maha benar itu hanya Allah. Itu yang dimaksud dengan al-wujudul mutlak, gitu. Wujud yang mutlak, wujud yang wajib, yaitu yang ada dengan sendirinya. Kalau kita ini wujudnya mungkin bisa saja ada, bisa tidak ada. Nah, tetapi kalau Allah itu kan wujudnya itu wajibul wujud, wujud yang wajib gitu. Kira-kira gitu mungkin ya. Mudah-mudahan bisa ya dipahami ya. Iya, terutama konsep bayangannya lah. Mbak Hana. Iya. Mbak Hana Hanifah. Oke. Iya. Berikutnya dari Mabni Majhul. Mabni Waduh. Majhul. Ini betulan namanya Mabni Majhul. Ini Mabni Majhul gimana ini kok? Iya, bukan Mabni Maklum ya. Iya, iya. Menarik. Okay. Silakan. Kiai Oman, apakah dalam tauhidul wujud tidak ada peluang untuk boleh mengetahui wujud Allah, minimal menerima bocoran informasi hasil pertemuan Rasulullah di saat Isra Mi'raj? Bagaimana pembocoran? Apakah dalam tauhidul wajibul wujud tidak ada peluang untuk boleh mengetahui wujud Allah, minimal menerima bocoran informasi dari hasil pertemuan Rasulullah di Isra Mi'raj, di saat Isra Mi'raj? Mohon maaf kalau saya kurang pas nih memahaminya. Kalau menurut Mas Rozi gimana? Bisa dirumuskan ulang tidak? Apakah ada peluang kita untuk boleh mengetahui wujud Allah? Boleh mengetahui wujud Allah. Ya kita kan memang mengetahui dengan pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka kita mengetahui kan, karena memang Allah itu kan awalnya kan kanzan makhfiyan sebetulnya kan. Iya. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku ini hasanah yang tersembunyi. Tapi aku pengen diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Fa khalaqtul khalqa fa'urafu, maka aku diketahui. Jadi ya kita memang ya bukan hanya punya peluang, kita memang mengetahui sesuai dengan pengetahuan yang diberikan Allah kepada kita. Tentu saja saya mungkin silakan diklarifikasi lagi mungkin oleh Mas Mabni Majhul ya kalau seandainya keliru pemahaman saya. Kalau yang dimaksudnya melihat Tuhan barangkali tentu itu tidak. Nabi Musa saja tidak bisa kan. Ketika melihat cahaya Tuhan di gunung saja maka tersungkur kan Nabi Musa gitu ya. Saya kira itu. Mungkin saya kurang menangkap maksudnya, mohon maaf. Iya. Saya juga kurang menangkap Kang Oman, maksudnya apakah soal visi melihat Tuhan ataukah soalnya untuk boleh mengetahui wujud Allah. Kalau wujud Allah memang ya dalam Islam ya, memang kalau tidak mengetahui ada. Dalam pengertian ya melihat ya jangankan bertemu begitu ya.
bocoran katanya bagaimana Nabi Muhammad ketemu dengan Tuhan ya. Iya. Ya wallahu alam ya. Yang jelas bahwa kalau tentu saja ini ada aliran-aliran dalam teologi Islam itu gitu ya, yang meyakini bahwa nanti itu kita itu bisa melihat Tuhan ketika di alam akhirat nanti gitu. Tapi kan ini ada mazhab Asy'ari, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah yang di situ berbeda-beda gitu ya. Betul. Sebagian meyakini bisa melihat Tuhan, sebagian lagi tidak bisa melihat lah. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir kan. Ya zat Tuhan itu tidak mungkin dilihat oleh mata gitu ya. Itu dalil untuk mereka yang mengatakan tidak bisa melihat Tuhan. Nah, itu tapi nanti di akhirat. Kalau di alam dunia tentu saja yang diwacanakan di dalam tasawuf itu biasanya adalah bukan manusia yang melihat Tuhannya, wujud Tuhannya, tetapi Tuhan tanazzul, bahwa Tuhan tanazzul turun begitu ya ke manusia begitu. Itu ada wacana itu bahwa Tuhan tanazul, kemudian manusia dalam level tertentu ia taroki itu naik. Kalau ia sudah menjadi hamba yang mutlak, al-ubudiyah al-mutlaqah tadi itu, maka ia bisa saja merepresentasikan sifat-sifat Tuhan. Ya, dan itu kan disebutkan di dalam hadis kan, maksudnya merepresent pendengarannya, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, ya kan, kuntu basarahu, dan seterusnya. Aku menjadi telinganya, dengannya ia mendengar, kata Tuhan. Aku menjadi matanya, dengannya ia melihat. Aku menjadi tangannya, dan aku menjadi kakinya, dan seterusnya. Jadi itu ketika Tuhan itu turun begitu. Iya, dan sekedar mungkin di dalam hadis juga sebetulnya yang disebut adalah hanya seakan-akan melihat Tuhan. Seperti pengertian ihsan tadi kan, pengertian ihsan itu kan sebetulnya tarohu gitu. Jadi memang bukan dalam konteks melihat fisik, tetapi kamu fokus kepada Tuhan ketika seolah-olah kamu melihatnya, kira-kira gitu. Jadi bukan. Tapi begini Mas Rozi, kalau di dalam literatur tasawuf ya, nomenklatur tasawuf, definisi al-ihsan itu menarik sekali didefinisikannya. Jadi kan definisi ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah melihat engkau. Tapi kalau para sufi menerjemahkan, cara membacanya begini. Wa illam takun tarahu. Berhenti di situ tuh. Wa illam takun, kalau kamu sudah fana, kalau kamu sudah suwung, kalau kamu sudah bebas, dalam konteks tema kita pembebasan, kalau kamu sudah bebas bahkan dari diri kamu sendiri, tarohu, maka kamu akan melihat Tuhan. Gitu. Sampai begitu. Para sufi itu ya, kan kasaf itu kan, konsep kasaf ya. Kasaf itu kan terbuka hijabnya gitu ya. Nah ini saya baca di dalam Ithafuz Zaki itu, Syekh Al-Qurani begitu. Fa'ilam takun tarohu. Dibantah tentu saja oleh para ulama lain. Loh, kok fa'ilam takun tarohu, tapi ada alifnya tarohu, wah ada kiroatnya nih gitu. Jadi ilmu itu betapa seperti lautan yang terhampar luas ya. Kita ini wama utitu minal ilmi illa qalila. Kita ini dikit banget gitu ya ilmu yang kita tahu. Iya. Baik, terima kasih Kak Oman. Ini masih ada pertanyaan dari waktu kita masih ada sekitar 12 menit lagi. 10 menit ya. 10 menit lagi, sekitar 10 menit lagi. Al-Wardah As-Sofia. Dari pertanyaan awal Sofia, Prof. Oman boleh cerita tauhid dalam konteks ekologi dalam teks-teks Nusantara? Waduh, ini pertanyaannya berat ini. Bisa lebih dijelaskan lagi gimana? Oke. Ini nggak tahu, pertanyaannya hanya bilang bolehkah cerita tauhid dalam konteks ekologi dalam teks-teks Nusantara? Lingkungan ya. Lingkungan mungkin maksudnya, iya betul. Ya, dalam konteks Nusantara ya. Ini terus terang di luar bidang saya kalau mengaitkannya dengan lingkungan memang ya. Ya secara common sense saja tentu saja tauhid itu kan karena tadi kita sudah berbicara dalam konsep yang universal bahwa sesungguhnya pembebasan yang dimaksud dengan tauhid dan pembebasan itu pembebasan dari
dari termasuk kemungkinan kita melakukan perusakan di muka bumi misalnya. Kan itu juga bahkan dibahas oleh Cak Nur saya kira di dalam tulisan-tulisannya ya. Jadi sangat universal sekali sebetulnya ketika tauhid ini sudah mengejawantah di dalam diri kita, di dalam kaul kita, di dalam ucapan kita, di dalam tindakan kita, maka kita akan betul-betul bisa mengimplementasikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang diperhamba selain Allah, tidak ada yang dianggap benar selain Allah, termasuk yang merusak lingkungan. Merusak lingkungan. Ini kan soal tafsir ya, bagaimana kita menafsirkannya. Kehebatan Cak Nur itu adalah sekali lagi yang di awal saya katakan mengkontekstualisasikan konsep tauhid di dalam konteks kemanusiaan, konteks lingkungan, konteks politik, bahkan politik yang beradab, konteks civil society gitu ya. Sudah jelas kalau dalam konteks keyakinan, kepercayaan, peribadatan ya itu sudah jelas gitu ya. Bahkan dalam konteks dikaitkan dengan kebebasan tauhid itu dikaitkan dengan tanggung jawab misalnya. Seseorang yang mengaku muwahhid, seorang yang bertauhid, maka pertama, ia harus bebas dari belenggu-belenggu keburukan tadi itu. Yang kedua, ia harus betul-betul mengejawantahkan rasa tanggung jawabnya bahwa ia menjadi orang yang bebas dalam pengertian, ia bebas memilih agamanya, ia bebas memilih keyakinannya, ia bebas selama dia meyakini itu, maka nanti ia pertanggungjawabkan sendiri kan. Dalam hal ini kan Cak Nur sering mengutip surat Al-Baqarah ya kalau nggak salah ayat 48. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah. Al-ayah. Ingatlah atau hati-hatilah, takutlah pada hari di mana satu jiwa tidak akan bisa mempertanggungjawabkan dirinya kecuali atas jiwa dirinya sendiri. Tidak akan bisa mempertanggungjawabkan atas sesuatu kecuali atas dirinya sendiri. Saya kira keyakinan-keyakinan semacam ini merupakan tafsiran atau pengejawantahan dari keyakinan tauhid tadi itu ya. Sekali lagi, tauhid tidak cukup hanya beriman bahwa Allah itu esa, tetapi harus diejawantahkan di dalam kehidupan ritual, pribadi, dan juga kehidupan sosial. Oke, tekanannya. Kang Oman, ini ada pertanyaan dari Fadil Mus soal muwahhid tadi. Bagaimana seorang muwahhid konsisten di era post-truth? Siapa Mas Fadil? Fadil Mus. Fadil ya, Mas Fadil ya. Ya, bagaimana konteks muwahhid di era post-truth ya. Di era post-truth itu kan, iya. Di era justru ini menemukan momentumnya ini. Muwahhid ini kan tadi kita membebaskan diri dari belenggu ketidakbenaran. Sementara era post-truth itu adalah era di mana yang benar, yang dianggap benar itu yang sudah melampaui kebenaran itu sendiri, maksudnya sudah tidak benar, tetapi karena banyak diceritakan, banyak dikatakan, banyak disampaikan, menjadi seolah-olah kebenaran gitu. Nah, ini relevansi muwahhid dalam konteks post-truth ini, mungkin kalau boleh saya tadi menggarisbawahi lagi apa yang saya katakan, kita jangan hanya menjustifikasi, mengumpulkan informasi yang bisa menjustifikasi keyakinan kita gitu ya, keyakinan tafsir kita. Tetapi kita harus bisa melihat kebenaran di mana-mana lalu kita ambil begitu menjadi kebenaran kita juga. Karena kalau di era post-truth ini kita sudah masang badan dulu bahwa saya mah pokoknya yang menurut saya benar itu tafsirnya yang ini nih. Maka informasi, data yang berseliweran itu akan dipilih hanya yang sesuai dengan keyakinannya, hanya yang sesuai dengan kepentingannya, hanya yang sesuai dengan hasratnya saja gitu. Sementara ketika ada kebenaran dari lawan politiknya katakanlah, atau ada kebenaran yang sesungguhnya dari lawan debatnya begitu, ia tidak mau mengambil kebenaran itu gitu. Nah, saya kira muwahhid dalam, menarik juga itu ditulis jadi penelitian ya, muwahhid dalam konteks post-truth. Wah, itu elaborasinya bisa keren itu.
Perpaduan antara tasawuf dengan IT gitu, medsos. Ya, ya. Oke, ini ada pertanyaan dari namanya akun lukisan.com. Bila makhluk Tuhan, bila makhluk ciptaan itu buruk, hina, apakah itu berarti juga refleksi dari sifat Allah yang wajibul wujud tadi? Ya. Nah, kalau sesuatu itu menurut kita lihat buruk, bahkan menimpa diri kita, maka itu adalah representasi bahwa Allah itu bukan wajib wujud, tapi al-wujudul mutlak. Bahwa Allah itu kuasanya itu mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Gitu. Kalau sesuatu itu baik, kita lihat baik, dan bahkan menimpa kita kebaikan gitu ya, kita dapat nikmat, kita dapat rezeki, kita dapat cita-cita kita terkabulkan, maka seorang yang muwahhid akan meyakini bahwa ini adalah rahman rahimnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Ketika sesuatu buruk menimpa kita dan juga di hadapan kita, mungkin kecelakaan atau apa begitu ya, seorang yang muwahhid akan meyakini bahwa inilah kuasa Allah, tidak ada yang bisa mengintervensi. Kalau innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka ya sudah, itu yang terjadi gitu, meskipun kelihatannya buruk gitu. Jadi cara melihatnya seorang muwahhid itu begitu, seorang yang bertauhid itu ya, selalu mengembalikan pada sifat-sifat Allah. Bukankah sifat Allah itu memang biner gitu ya, oposisi biner, maksudnya selalu berpasangan ya, selalu berpasangan. Allah itu maha pengasih dan penyayang, tapi Allah juga al-jabbar, maha pemaksa, ya kan? Kalau seandainya Allah hanya pengasih saja, penyayang saja, maka Allah tidak punya kuasa untuk menghukum, memberikan sanksi kepada orang, kepada hamba yang melanggar perintahnya misalnya. Nah, kira-kira begitu cara memahami dalam konteks tauhid ini. Baik, Kang Oman. Satu lagi pertanyaan dari Rita Hartati, ini terakhir ya teman-teman ya. Apakah terjemahan literal tersebut juga bisa merusak akidah menganggap Allah punya tangan, mata, dan kaki? Mungkin maksudnya yang tadi, yang sebelum penjelasan ini. Ya, ini kan yang perdebatan di dalam para mutakalimin ya. Para mutakalimin berdebat apakah ketika di dalam Al-Quran disebutkan yadullah fauqa aydihim atau istawa alal arsy, Allah itu bersemayam di atas arsy. Apakah betul-betul Allah itu punya tangan seperti tangan yang kita yakini, dan apakah Allah itu betul-betul ada di atas arsy atau tidak begitu? Nah, itu perdebatan para ahli kalam. Tentu saja dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari misalnya meyakini bahwa tangan Allah itu tidak dipahami tangan seperti halnya tangan manusia, terjemah harfiah. Allah bersemayam di atas aras bukan berarti Allah itu ucang-ucang angge, kalau istilah Sunda mah apa, ucang-ucang angge itu kakinya oncang-oncangan itu di atas gitu, di atas kita di langit ya. Tidak seperti itu memahaminya gitu ya. Tetapi ini memang perdebatan panjang di dalam tradisi kalam, dan sejarahnya panjang sekali memang. Gara-gara beda paham itu kan ya tentu sebagian menyalahkan bahkan mengkafirkan sebagian lagi begitu ya. Nah, ini yang perlu kita baca secara utuh lah di dalam tradisi Islam ya. Nah, untuk kita tentu saja, saya paling tidak secara pribadi tentu meyakini bahwa Tuhan maha transenden. Tuhan maha beda dengan yang lain. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi itu bahkan pakai laisa, pakai kaf, pakai misl begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang seperti serupaan Allah. Kalau mau satu-satu diterjemahkan. Bukan hanya tidak ada sesuatu pun yang serupa Allah. Tidak ada sesuatu pun yang mislihi, ditegaskan seperti banget begitu. Serupa. Seperti serupa itu ya. Sehingga itu saking maha sucinya Allah. Kalaupun disebutkan tangan ya tidak seperti tangan yang kita bayangkan. Jangan harfiah memahaminya. Saya kira begitu. Oke, baik Kang Oman, terima kasih banyak. Ini sudah semuanya teman-teman dijawab.
Saya kira kita dapat banyak sekali oleh-oleh dari sore ini dan terutama tadi saya ingin sedikit saja meng-highlight apa yang dibicarakan pada sore ini. Itu yang terakhir dan yang dua kali tadi ditekankan oleh Kang Oman soal beriman saja tidak cukup kita di dalam konteks kita berislam, tetapi bagaimana kita mengejawantahkan seluruh pemahaman pikiran kita dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, justru yang menjadi halangan dari seluruh proses kita bermasyarakat, bernegara ini adalah soal keangkuhan tadi. Sampaikan. Nah, inilah yang ingin dibersihkan oleh puasa sebetulnya, ingin direndahkan oleh puasa. Jadi kita betul-betul menjadi manusia. Kalau kemarin kita belajar dari para pembicara lain, menjadi manusia yang sabar, yang rendah diri, yang disiplin, agar kehidupan komunitas kita juga berlangsung dengan baik dan hubungan kita dengan Allah menjadi juga lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah setia sampai akhir, terutama Kang Oman. Terima kasih banyak atas ilmunya pada sore hari ini. Terima kasih Mas Rozi. Kita kembali lagi teman-teman sekalian besok di jam yang sama. Kita besok akan bersama ini Mubalegoh Nurholis Majlis Society. Jadi alumni dari training Mubalik kita. Ada Almar Atu Solihah namanya. Dia kuliah di Jogja, S2 di Jogja dan mengikuti kuliah kita Kang Oman. Jadi besok dia akan jadi pembicara. Sangat bermanfaat menunggu maghrib ngobrol seperti ini, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. Terima kasih juga ke Mas Rozi, Nurholis Majlis Society dan ke pendengar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.